olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi bersama kami di Pagi Seru. Nah, pemirsa, selanjutnya nih ya, ini ada berita dari koalisi partai lagi tentunya. Ini Sekretaris Jenderal PDIP Bapak Hasto Kristianto ini menyebut partainya terus berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk mewujudkan koalisi politik di pemilihan Gubernur Lampung tahun 2024. Wah, ini cukup menarik. Kalau sebelumnya di Banten ini kan duet antara PKS dan juga PDIP ya pemirsa. Nah, kalau di Pilgub Lampung sendiri ini akhirnya dari Partai PDIP akan berkoalisi nih ya dengan Partai Gerindra. Nah, Pak Hasto ini juga menjelaskan PDIP ini telah mencapai kesepakatan sementara bersama Gerindra dengan memberikan kesempatan untuk mengusung calon gubernur. Jadi, ini menurut dari Sekjen PDIP nih Pak Hasto, Gerindra sendiri akan memberikan salah satu delegasinya untuk menjadi calon gubernur, sedangkan PDIP nanti akan mengusung calon wakil gubernur Lampungnya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui ya pemirsa, bahwa memang PDIP dan juga Gerindra ini kan sebenarnya berasal dari koalisi yang berbeda gitu ya, sempat menjadi oposisi gitu ya pada saat pemilihan presiden kemarin. Namun nyatanya di pilkada yang akan dilakukan serentak tahun 2024 di November mendatang ini ada berbagai partai yang akhirnya mau tidak mau melebur seperti itu dengan partai-partai yang memang awalnya menjadi oposisi. Hal ini juga tentunya berdasarkan pertimbangan ya, karena partai-partai juga pasti menginginkan hal yang terbaik untuk partainya seperti itu. Salah satunya ya, ini juga Gerindra ini kan memang jadi lagi hype ya. Banyak sekali nih ya partai-partai yang memang akhirnya bergandengan tangan dengan Gerindra dan juga akhirnya mengusung beberapa nama dalam pilkada seperti itu. Nah, namun sebenarnya untuk Pak Hasto sendiri ini masih enggan untuk membeberkan nama calon wakil gubernur yang bakal diusung oleh PDIP. Karena Pak Hasto ini menyebut juga bahwa prosesnya ini masih dalam tahap pembahasan seperti itu. Nah, dan kemudian juga ya selain PDIP ini berkoalisi dengan Gerindra nih ya di Pilkada Lampung 2024, PDIP juga akhirnya akan menggandeng PAN nih pemirsa dalam Pilgub Bengkulu pada tahun 2024 ini nih ya. Nah, kita akan lihat nih ya. Jadi sebenarnya ini PDIP memang mau nggak mau gitu ya, kudu tebar-tebar pesona dan kudu menurunkan egonya mungkin ya. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan suara masyarakat dengan bergabung menjadi koalisi dengan partai-partai yang memang sebelumnya adalah oposisi. Nah, pemirsa, itulah yang memang dinamakan politik. Ya, kadang bisa menjadi koalisi atau mungkin suatu saat juga bisa menjadi oposisi. Kita akan nantikan nih pemirsa, karena sebenarnya kalau berbicara tentang pilkada yang akan dilakukan November mendatang nih pemirsa, ini banyak sekali hal-hal yang unik yang akan muncul ya. Apalagi kan di bulan-bulan ini juga mulai panas, ada banyak nama-nama yang sudah muncul dan akhirnya mendeklarasikan diri. Pemirsa, jangan sampai lupa ya, untuk November nanti kita harus memberikan suara nih ya dalam pilkada tersebut. Jangan mau nih pemirsa lagi dan lagi dikasih money politik seperti itu. Masa mau sih dengan uang hanya 100.000 saja, tapi tadi ya 5 tahun masa depan kita ya terombang-ambing seperti itu. Pastikan bahwa pemirsa setia Sultan TV ini dapat melihat dan juga dapat terus mengenali nih ya calon
dari pemimpin di daerahnya masing-masing. Nah, pemirsa, selanjutnya nih ya, kalau tadi kita udah ngomongin pilkada, ini ada juga perhelatan yang besar yang dilakukan di Bali. Ini terkait dengan swimming atau berenang. Ini ratusan peserta ikuti Festival Open Water Swimming Indonesia 2024 di Jimbaran, Bali. Wah, lagi dan lagi ya. Ini Bali ini memang ada banyak sekali festival-festival yang dilaksanakan di sana. Ini kalau dalam foto yang sudah kami bagikan nih pemirsa, ini ada banyak sekali peserta-peserta yang memang mengikuti Festival Open Water Swimming Indonesia tahun 2024 tersebut. Nah, jadi lebih dari 300 peserta ini ambil bagian dalam Festival OWS tersebut yang sebenarnya melombakan 4 kategori, mulai dari 500 meter caps putih, kemudian ada juga nomor 1000 meter caps kuning. Nah, ini karena kan topi-topinya beda nih ya pemirsa, itu bisa dilihat sebagai pembeda kategori. Kemudian nomor 1500 meter ini caps hijau dan juga nomor 3000 meter caps oranye. Nah, ini juga disampaikan oleh Sekjen Aquatic Indonesia Ali Patiwiri. Ini menjelaskan event ini pemirsa ini diikuti mulai anak-anak umur 12 tahun hingga 70 tahun. Wow, jadi sebenarnya ini nggak dikategorikan hanya untuk generasi muda saja pemirsa, tapi ternyata ini juga diikuti oleh anak-anak kecil yang berumur 12 tahun, bahkan hingga kakek-kakek atau nenek-nenek yang memang sudah berusia 70 tahun. Dan para peserta ini cukup antusias nih, bahkan pendaftaran on the spot dan panitia ini telah membatasi jumlah peserta. Jadi sebenarnya ini juga turut memberikan atensi kepada seluruh masyarakat, khususnya mungkin di Bali ya, ini karena festival yang jarang-jarang dilaksanakan dan akhirnya diikuti oleh 300 orang, bahkan saat on the spotnya masih ada yang mau mendaftar. Wah, ini juga menjadi salah satu bentuk income yang memang didapatkan oleh pemerintah ataupun wilayah Bali, seperti itu pemirsa. Baik, pemirsa setia Sultan TV, demikian tadi ulasan berita yang telah saya sampaikan dan sajikan ya di pagi seru hari ini. Semoga dapat memberikan satu pengetahuan, insight baru, dan juga ini juga memandu kita untuk dapat mengkritisi ini ya, hal-hal apa saja yang terjadi saat ini di Indonesia dan juga di dunia. Nah, kemudian pemirsa, kita akan kembali di episode-episode selanjutnya. Maka dari itu, jangan lupa untuk terus saksikan Pagi Seru pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk saksikan program-program lainnya yang berada di kanal YouTube Sultan TV. Baik, pemirsa setia Sultan TV, saya Rodloh Rida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.